hari ini mati jam 5.30, Abdul Somad mati jam 5.30, maka pasti akan mati. Kalau dia naik pesawat, meledak pesawatnya. Andai dia tak jadi naik pesawat, di rumah dia minum teh, tersedak, mati. Andai dia tidak di rumah minum teh, di masjid dia sedang sholat, sedang sujud, mati sedang sujud. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak bisa pula dimajukan walaupun sesaat. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan penyebab matinya itu? Mati karena demam, mati karena batuk, mati karena covid, mati karena ditembak perampok, mati karena begal, mati karena santet, mati karena dukun, mati karena nyi blorong, sundil bolong, tuyul. Apakah itu juga ditetapkan Allah Subhanahu wa taala? Takdir itu ada dua. Satu namanya takdir mubram, satu namanya takdir muallak. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Siapa yang menetapkan ini mubram, ini muallak, tak tahu kita. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tahu setelah terjadi. Sebelum terjadi kita tak tahu. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi takdir Allah? Sikap kita adalah ridho. Saya sudah ikhlas bapak saya meninggal Pak Ustadz. Yang betul bukan ikhlas, ridho. Ikhlas itu saya sholat ikhlas karena Allah Ta'ala. Saya wakaf ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau bapak saya meninggal, emak saya meninggal, saya menghadapinya dengan ridho. Ridho itu apa? Rela. Plong. Bagaimana tanda bahwa saya ikhlas? Selama kita bisa menahan 3, berarti sudah ikhlas. Pertama, menahan tangan. Tidak menarik-narik rambut, tidak memukul-mukul pipi, tidak merobek-robek kantong. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik kantong, bukan umat Muhammad SAW. Yang kedua, tidak sumpah serapah. Kenapa bapakku yang meninggal? Kenapa bukan bapak tetanggaku yang sok mantap itu? Tangan tahan, mulut tahan. Yang ketiga, pikiran tahan. Terlintas dalam pikiran. Tak berbunyi, tak bersuara, tak bergerak, tapi dia bekerja di dalam. Kenapa bapakku? Kenapa bukan bapak dia? Kenapa bukan bapak kau? Kenapa bukan bapak? Maka kalau ini bisa ditahan. Kalau ini bisa ditahan. Tapi yang di dalam ini bagaimana menahannya? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Langsung dia ingat kepada Allah. Makanya ketika terlintas di pikiran ibu, kenapa mesti bapakku? Astaghfirullahaladzim. Pertama beristighfar. Wasta'inu bisabri wassalah. Salat. Kalau kebetulan pagi, salat duha. Kebetulan malam, salat tahajud. Kebetulan habis wudhu, salat sunat wudhu. Salat sunat taubat, salat sunat hajat. Salat sudah Pak Ustadz, baca Quran. Zikir, salat, baca Quran. Langsung ambil Play Store Quran digital. Buka Quran digital. Download di Play Store. Sudah saya download tak masuk, paket habis. Buka surat Al-Fatihah. Baca Quran jangan acak. Baca Quran dari Al-Fatihah. Setelah selesai Al-Fatihah, Al-Baqarah. Asal teringat, langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Assalamualaikum Bu, ada tamu. Shadaqallahul azim. Screenshot, contreng sampai ayat berapa. Supaya bacaan kita makin termotivasi. Aku udah baca sekian juz. Tapi untuk diri kita aja. Jangan screenshot langsung update status. Alhamdulillah udah selesai Al-Baqarah. Nah, itulah cara. Saya masih belum puas lagi untuk menghilangkan risau saya. Orang tua meninggal nih Pak Ustadz. Maka bersedekah. Bawakan beras, ikan sarden, roti, susu, kopi, teh semua. Serahkan ke anak yatim, fakir miskin, du'afa. Aku hadiahkan untuk almarhum ayahku ya Allah. Bawa anak-anak itu. Doakan ayah saya ya anak-anak. Ini namanya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu. Ya Rasulullah ummi matat. Emakku mati.
Afa atasaddaqu anha. Kalau aku bersedekah sama dia, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqyul ma', memberi air minum. Air minum, air putih aja sampai, apalagi kelapa muda pakai madu. Apalagi susu kambing-kambingnya dari Swiss. Maka ini semua. Itu yang Ustaz sebutkan itu mana? Itu makanya kalian jangan online, offline lagi sini. Wallahu a'lam bishawab. Itu ceritanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya, min, ada sebagian dari anak kamu, sebagian dari istri kamu tuh jadi musuh kamu. Siapa yang mengalami itu? Nabi Nuh alaihi salam. Ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, kan marilah naik ke sampan ayah. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari banjir bandang ini. Jadi musuh. Daraballahu mathalan lilladzina amanu mara'ata Nuh. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru mara'ata Nuh wa mara'ata Lut. Ada sebagian dari pasangan hidup kamu itu jadi musuh kamu. Siapa di antaranya? Istri Lut. Ketika musuh Nabi Lut, malah berkomplot dia dengan musuh Nabi Lut alaihi salam. Tapi tidak semua, min, sebagian. Kalau Anda mengalami seperti itu, masih bisa dimaafkan. Fa'fu, wasfahu, waghfiru. Apa bedanya tiga ini? Pertama, fa'fu diambil dari kata afa, ya'fu. Artinya menghapus sampai tak berbekas sama sekali. Ini ada pasir. Kita jalan di atas pasir itu. Kalau kita jalan di atas pasir, ada bekas tapak kaki kita. Lalu kemudian datang angin berhembus. Berhembus angin di atas pasir sampai hilang bekas tapak kaki. Itu namanya fa'fu. Hapuslah. Kita berjalan di atas pasir basah di tepi pantai. Bekas tapak kaki kita. Tiba-tiba datang ombak menghapus bekas itu. Sampai tak berbekas sama sekali. Hilang tak berbekas, itu namanya fa'fu. Kita menulis di whiteboard. Tulis whiteboard, kita hapus. Hilang tak berbekas, namanya fa'fu. Makanya di antara doa, antara dua sujud ada itu. Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Hapuskan. Sampai tak berbekas sama sekali. Ini level yang paling tinggi. Nabi-nabi, wali-wali itu fa'fu. Tak berbekas sama sekali. Lalu kemudian di bawah level itu wasfahu. Dia mencoba untuk menghapus tapi masih berbekas lagi. Ustadz udah maafkan orang itu. Sudah, saya bilang. Tapi saya masih ingat. Berusaha untuk menghapus tapi tak terhapus. Masih berat. Baru kemudian level yang paling bawah. Ghafara yaghfiru ghufran. Ada dalam doa. Rabbighfirli. Ghafara artinya menutup. Hanya sekedar ditutup saja. Ini ada tulisan whiteboard. Pas mau dihapus pakai penghapus tak bisa. Kenapa? Permanen. Maka ditutup pakai tirai. Ditutup. Sampai masanya ada masanya dibuka. Jadi Al-Quran, Allah Ta'ala memilih kata yang begitu halus. Kalau kau sanggup, level paling tinggi, fa'fu. Kalau kau tak sanggup, maafkan. Tapi sulit untuk melupakan. Tapi ada lagi yang bagi orang tak sanggup. Kalau menurut ukuran, biasanya yang ringan dulu. Biasanya kita kalau menjatuhkan hukuman yang ringan dulu. Tapi justru di sini diberikan target tinggi dulu. Yang paling tinggi karena kita disuruh idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau berdoa kepada Allah, mintalah firdaus. Siapa itu yang masuk firdaus? Yang bisa menghapuskan sampai tak berbekas sama sekali. Itu kan nabi-nabi ja'ifah. Enggak. Ada orang Indonesia yang bisa seperti itu. Siapa dia? Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Di penjara 4 tahun. Dipitnah. Diangkat tapak sepatu itu ke atas muka Buya Hamka. Pak, dipijakkan. Hamka pengkhianat. Kau mau menjual Indonesia. Kau mau membunuh presiden.
terlintas di telinga Buya Hamka setan berbisik. Hamka, ada pisau silet di dinding penjara. Ambil pisau silet itu. Potongkan ke urat nadimu. Tak ada gunanya kau hidup. Kau datuk di Maninjau. Kau doktor honoris causa dari Azhar. Sekarang kau terhina, pengkhianat. Bunuh saja dirimu. Dituliskan Buya Hamka itu di dalam buku tasawuf modern. Ketika dia sedang sakit, terbaring di rumah sakit, dimintanya buku itu, mau dibacanya untuk mengulang kisahnya itu. Tapi apa yang terjadi ketika dia keluar dari penjara? Berganti zaman, musim berganti, rezim berubah. Keluar Buya Hamka. Tiba-tiba ada tentara datang bertamu ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buya Hamka, betul. Saya mau bawa surat wasiat. Apa isinya? Orang yang memenjarakan Buya Hamka menulis wasiat. Kalau aku mati, tolong yang jadi imam sholat jenazahku adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ditulis oleh anak Buya Hamka namanya Irfan. Dalam buku berjudul Ayah. Buku itu sedang dicetak, dijual. Dapatkan di toko terdekat sebelum tanggal penutupan berikut ini. Begitu datang surat itu, Buya Hamka mau datang dan mengimami sholat jenazah orang yang memenjarakannya. Saya waktu membaca buku itu, mau saya banting buku itu. Saya marah. Kok mau dia? Ternyata Abdul Somad, kau belum selevel lagi dengan Hamka. Dia sudah sampai pada level fa'fu. Menghapuskan sampai tak berbekas lagi di hatinya. Andai saya lah yang jadi imam sholat jenazah waktu itu, terpaksa Allahu Akbar. Buya Hamka, Masya Allah, bisa dihapuskan. Bersih hatinya. Bersih, luar biasa. Difitnah dia. Dia menulis novel. Buya Hamka itu penulis novel luar biasa. Tenggelamnya kapal Pandarwik. Di bawah lindungan Ka'bah. Tiba-tiba difitnah, katanya dia plagiat dari Al-Manfaluti, penulis novel di Mesir. Yang memfitnah itu namanya Pramudia Anantatur, penulis dari PKI, komunis. Hari berganti, musim berubah. Selesai masalah itu. Buya Hamka diam, tak membalas. Fitnah-fitnah itu diam. Tak lama kemudian datanglah anak gadis perempuan namanya Astuti. Astuti itu bukan singkatan dari Astrea Tahun Tinggi. Atang Astuti membawa suaminya mu'alaf, baru masuk Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buya Hamka, ya. Ini suami saya mau belajar Islam sama Buya. Kenapa ke saya? Karena ayah saya berpesan, nanti kalau suamimu masuk Islam, belajarnya ke Hamka. Ayahmu siapa? Ayahku Pramudia Anantatur. Yang menghina, yang memfitnah Buya Hamka dulu. Anaknya datang sekarang. Mau belajar, calon suaminya yang mu'alaf, mau belajar Islam. Diajar oleh Buya Hamka. Andai saya lah, datanglah, tobatlah buzzer-buzzer tuh misalnya. Tobatlah haters-haters tuh. Lalu datang anaknya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Aku anak si Anu mau belajar. Apa kau anak si hantu itu? Pergi balik kau cari Ustaz lain. Buya Hamka itu luar biasa. Sampai dia pada level fa'fu. Bisa menghapuskan sampai tak berbekas sama sekali. Wali-wali Allah yang selevel dengan itu. Wallahu a'lam bishawab.